Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Coca-Cola akan meluncurkan smartphone. Masa sih? Yes, info tersebut sudah dikonfirmasi bahwa perangkat yang dimaksud merupakan Realme 10 Pro 5G edisi Coca-Cola. Kolaborasi unik antara smartphone dan brand minuman bersoda populer ini akan meluncurkan Realme 10 Pro 5G edisi terbatas tersebut mulai 10 Februari 2023. Selain spesifikasi yang masih sama dengan versi standar, Realme 10 Pro 5G edisi khusus ini akan hadir dengan warna khas Coca-Cola, juga dengan paket penjualan yang unik bertemakan yang sama. Salah satu aksesoris unik pada paket penjualannya termasuk kartu nomor unik yang menandakan kepemilikan perangkat. Mengingat Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition hanya dijual sebanyak 6.000 unit untuk global. Gimana? Tertarik memilikinya? Tak lama ini, bocoran gambar yang diduga adalah perangkat Sony Xperia One V telah mengudara di internet, di mana ini akan menjadi produk flagship terbaru Sony Xperia yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 sebagai dapur pacu utamanya. Lewat bocoran gambar tersebut, terlihat bahwa kamera belakangnya akan menggunakan kamera TOF. Sensor kamera utamanya akan terdiri dari 3 jenis, dengan kamera periskop berada di bagian paling bawah. Sayangnya, belum ada informasi lebih lanjut terkait perangkat flagship terbaru dari Sony Xperia saat ini. Diduga, Sony membeberkan lebih banyak secara resmi pada ajang MWC 2023 mendatang. Garmin baru saja merilis jam tangan baru, vivomove Trend. Jam tangan ini punya jarum jam seperti jam tangan analog, tapi juga punya layar LCD dan berfungsi layaknya smartwatch. Ini bikin vivomove Trend terlihat lebih fashionable, tapi juga canggih. Ada fitur-fitur pintar seperti fitness tracker, notifikasi, dan NFC seperti pada smartwatch. Beberapa fitur seperti HR sensor, saturasi oksigen, sleep monitor, dan stress monitor juga tersedia. vivomove Trend juga tahan air dengan rating 5 atmosfer dan bisa bertahan hingga 5 hari pada mode smartwatch. Jam tangan ini dibanderol dengan harga $269 atau sekitar 4 jutaan rupiah. Sempat dibatalkan karena sistem dual kamera yang belum matang, kini Meta kabarnya bakal melanjutkan proyek smartwatch mereka. Gambar produk smartwatch Meta beredar di Twitter. Desainnya mirip dengan sebelumnya, tapi sedikit perubahan pada sensor. Perangkat ini kemungkinan bakal pakai Android Wear OS dengan chipset dari Qualcomm. Meskipun saat ini belum ada informasi pasti kapan akan dirilis, Meta saat ini masih mempertimbangkan untuk masuk ke pasar smartwatch yang dinilai sangat kompetitif. Sekarang ini, Apple dengan sistem operasi eksklusifnya berhasil mendominasi pasar smartwatch dibandingkan produk-produk berbasis Wear OS. Lenovo mengumumkan sebuah solid-state USB yang memiliki bentuk cukup unik, mirip skateboard. Xiaoxin Solid State U-Disk ini merupakan portable drive berukuran mungil yang memiliki kapasitas hingga 128 GB. Desain unik berbentuk skateboard ini tidak hanya sebagai pajangan saja, tetapi bisa diputar sebagai mekanisme buka tutup bodi drive utamanya. Kecepatan baca tulisnya juga sangat kencang, mencapai 400 MB per detik. Mirip kecepatan SSD standar untuk PC ya. Sayangnya, pihak Lenovo belum mengungkapkan kapan dan berapa harga jual produk Xiaoxin Solid State U-Disk edisi terbatas tersebut untuk sementara waktu. Nintendo baru saja mengumumkan bahwa total penjualan global Nintendo Switch kini menembus angka 122 juta unit dalam usianya yang ke-6 tahun. Ini membuatnya berhasil tampil sebagai konsol ketiga terlaris sepanjang masa, berada di bawah PlayStation 2 155 juta unit dan Nintendo DS 154 juta unit. Satu yang pasti, angka ini membuatnya melampaui posisi yang sempat dipegang oleh Game Boy 118 juta unit dan PlayStation 4 117 juta unit. Penjualan Switch juga didorong oleh popularitas Pokemon Scarlet and Violet yang kini menyentuh angka 20 juta kopi hanya dalam 6 minggu rilis. Nintendo sendiri masih belum mengutarakan rencana hardware selanjutnya. Namun dengan beberapa game eksklusif yang masih disimpan, bukan sesuatu yang aneh jika melihat angka penjualan unit ini kian meroket di masa depan. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.